Wakil Presiden, Wapres, Gibran Rakabuming Raka menyapa korban kebakaran RW 04, Kelurahan Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa, 21 Januari 2025. Mereka ditempatkan di tempat pengungsian sementara di Lapangan Merah Polres Metro Jakarta Pusat. Kedatangan Gibran langsung disambut oleh masyarakat. Mereka yang semula hanya duduk-duduk, langsung beranjak berdiri untuk bersalaman dan swafoto bersama anak sulung Presiden RI ke-7 Joko Widodo, Jokowi, itu. Gibran menggunakan kemeja putih dan celana bahan berwarna hitam. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro dan Wali Kota Jakarta Pusat Arifin terlihat mendampingi Gibran. Mantan Wali Kota Solo itu membawa mainan bagi anak-anak penyintas kebakaran. Dia tidak lama di tempat itu. Langsung bergeser ke lokasi penampungan lainnya. Seperti diketahui, kebakaran hebat melanda permukiman padat penduduk di kawasan Kemayoran Gempol, Kebon Kosong, Jakarta Pusat. Belasan mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Gibran datang dengan membawa beberapa karung goni yang berisikan mainan untuk anak-anak korban kebakaran tersebut. Melihat Gibran membagikan mainan, spontan pengungsi korban kebakaran tersebut berbondong-bondong mendatangi Gibran agar mendapatkan mainan tersebut. Kebakaran terjadi di RW 04, Kelurahan Kebon Kosong dan terjadi sekitar pukul 00.30 WIB, Selasa, 21 Januari 2025. Api merambat cukup cepat dan melalap ratusan rumah semi permanen di kawasan ini. Sebanyak 17 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan untuk memadamkan api. Petugas pemadam kebakaran bersama warga pun berjibaku memadamkan api. Namun sempat terkendala minimnya sumber air. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengunjungi lokasi kebakaran di daerah Gempol, Kemayoran, Jakarta Pusat pada Senin, 21 Januari 2025. Dalam kesempatan itu, Gibran mengecek langsung bangunan yang sudah hangus terbakar. Kebakaran yang menghanguskan 543 rumah ini telah memaksa ribuan warga kehilangan tempat tinggal di tengah ancaman cuaca buruk musim hujan. Berdasarkan keterangan Biro Pers dan Media Informasi, BPMI, Sekretariat Wakil Presiden, Setwapres, Gibran menekankan upaya pemerintah untuk melindungi rakyat. Hal ini melingkupi penanganan bencana hingga kepastian pemenuhan kebutuhan dasar para korban. Ia pun sempat menanyakan soal kelayakan tempat pengungsian untuk para korban di tengah musim hujan. Gibran juga meminta pemerintah daerah dan instansi terkait untuk segera memastikan ketersediaan fasilitas pengungsian, termasuk tenda yang kokoh, sanitasi yang memadai, dan pasokan logistik. Sebab di tengah musim hujan seperti saat ini, risiko timbulnya penyakit semakin meningkat. Ex-politisi PDI Perjuangan itu pun juga sempat berdialog dengan para korban untuk menanyakan langsung apa saja kebutuhannya. Gibran turut menyerahkan sejumlah bantuan siap pakai mencakup selimut, popok, alat kebersihan, air mineral, makanan siap saji, sembako, dan mainan anak. Lebih lanjut, Gibran memastikan bahwa penanganan bencana ini menjadi prioritas pemerintah. Ia pun meminta koordinasi antar instansi terkait, relawan, dan organisasi kemanusiaan terus diperkuat untuk memastikan bantuan dapat tersalurkan dengan cepat dan tepat sasaran. Kebakaran ini menjadi pengingat akan pentingnya mitigasi bencana, terutama di kawasan padat penduduk. Gibran menegaskan bahwa pemerintah akan terus memantau kondisi warga terdampak dan memastikan semua kebutuhan mereka terpenuhi. Kebakaran menghanguskan ratusan bangunan di Jalan Kemayoran Gempol RT 02 RW 04 Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa, 21 Januari 2025. Si jago merah mulai muncul dan melalap permukiman warga sejak dini hari. Kepala Pusat Data dan Informasi, Pusdatin, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, DKI Jakarta, Muhammad Yohan mengatakan petugas pemadam kebakaran menerima laporan sejak pukul 00.35 waktu Indonesia Barat. Penanganan masuk ke tahap pendinginan pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Namun, peristiwa ini ternyata membuat kerugian pada ratusan kartu keluarga, KK, dan ribuan jiwa di lokasi. Mereka juga kini terpaksa harus diungsikan ke posko pengungsian. 11 RT terdampak RT 01 sampai dengan RT 011. Objek terdampak 543 bangunan, ujar Yohan kepada wartawan. Data sementara 607 KK dan 1.797 jiwa mengungsi, dilanjutnya. Untuk mengatasi si jago merah, 34 mobil pemadam dari Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, Gulkarmat, DKI sempat diterjunkan. Pak Gibran, Wakil Presiden Republik Indonesia, datang melihat korban kebakaran, yang kebakaran tadi malam di Kemayoran, guys.
Pak Gibran. Yuk. Lagi bagi-bagi makan gratis, Pak. Pak, salam Pak. Yuk, makasih ya Pak. Alhamdulillah salaman sama Pak Gibran. Kepedulian dan perhatian Gibran Rakabuming Raka terlihat begitu nyata ketika ia melakukan kunjungan ke SMA Negeri 60 Jakarta. Dalam kunjungan tersebut, terdapat momen yang membuktikan jiwa sosialnya. Saat berkeliling, Gibran mendapati seorang siswa yang menggunakan ponsel dengan kondisi yang sangat memprihatinkan, tampak rusak parah dan tidak layak pakai. Tanpa pikir panjang, Gibran segera memanggil ajudannya dan memberikan instruksi untuk mencatat nama siswa tersebut. Ia pun memastikan siswa itu mendapat ponsel baru sebagai bentuk kepeduliannya terhadap kebutuhan pelajar di era digital ini. Selain menunjukkan perhatiannya terhadap individu, sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran juga hadir dalam rangkaian inspeksi mendadak terkait program prioritas pemerintahannya bersama Presiden Prabowo Subianto, yakni Makan Bergizi Gratis, MBG. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat, khususnya generasi penerus bangsa, demi mendukung kualitas pendidikan yang lebih baik. Menurut keterangan resmi dari Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Wakil Presiden, BPMI Setwapres, Gibran secara mendadak menyambangi SMA Negeri 60 Jakarta pada Senin, 20 Januari 2025. Kunjungan ini berlokasi di Jalan Kemang Timur 1 Nomor 6, Bangka, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Waktu kedatangannya bertepatan dengan jam makan siang para siswa. Didampingi oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 60 Jakarta, Dwi Priyo Eko Santoso, Gibran muncul mengenakan setelan jas hitam yang mencerminkan keseriusannya dalam menjalankan tugas negara. Di acara tersebut, Gibran turut membagikan makanan kepada para siswa sebagai bagian dari program MBG. Menu yang disajikan hari ini terdiri dari nasi dengan lauk ikan filet, sayur kacang panjang yang sehat, serta buah semangka yang segar sebagai pencuci mulut. Suasana terlihat hangat dan penuh kegembiraan saat para siswa menerima makanan tersebut. Salah seorang siswa kelas 12 bernama Miftah mengungkapkan rasa syukurnya terhadap program tersebut. Menurutnya, MBG tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan gizi para siswa sehingga mereka dapat belajar dengan lebih optimal, tetapi juga meringankan beban keuangan keluarga sehari-hari. Ia bahkan berharap program ini terus berjalan agar manfaatnya semakin terasa oleh semua pelajar. Miftah menuturkan bahwa uang yang berhasil dihematnya dari program ini bisa ia tabung untuk persiapan kuliah. Gibran juga menyampaikan harapannya agar program MBG dapat segera diterapkan secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Ia menegaskan bahwa keberlanjutan program ini penting agar manfaatnya dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto turut memberikan pernyataan terkait perkembangan pelaksanaan MBG. Dalam sebuah pidato di Sumedang, Jawa Barat, pada hari yang sama, Prabowo menyampaikan permohonan maaf kepada orang tua dan siswa yang belum mendapat manfaat dari program tersebut. Ia menjelaskan bahwa penyebarannya membutuhkan waktu, karena tantangan administratif dan logistik yang tak terhindarkan. Prabowo memastikan bahwa pemerataan MBG menjadi prioritas utama pemerintahannya. Ia meyakini bahwa pada akhir tahun 2025, seluruh anak di Indonesia akan mampu menikmati manfaat makanan bergizi gratis. Namun, ia juga mengingatkan bahwa realisasi program sebesar ini memerlukan pengawasan ketat dan tata kelola anggaran yang cermat agar dana yang dialokasikan tidak disalahgunakan atau hilang dalam prosesnya. Meski demikian, Prabowo optimis bahwa pemerintah mampu menemukan solusi terbaik dan tercepat untuk mempercepat implementasi program ini. Ia menegaskan bahwa kendala yang ada bukanlah pada ketersediaan dana, melainkan pada aspek fisik serta logistik dalam mewujudkan pelaksanaannya secara menyeluruh. Prabowo kembali memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa dana untuk melaksanakan program ini telah tersedia sepenuhnya. Ia juga menekankan pentingnya menyalurkan manfaat program kepada pihak-pihak yang benar-benar membutuhkannya, mengingat sumber daya harus digunakan dengan bijak. Dengan penuh keyakinan, ia meyakinkan masyarakat bahwa program ini akan berhasil sesuai target pada akhir tahun 2025, sehingga semua anak Indonesia dapat menikmati manfaat makanan bergizi secara gratis sebagai wujud komitmen nyata pemerintah terhadap kesejahteraan rakyat.